Padahal tanggungan hutang Indonesia kepada Cina ribuan triliun. Nah ini belum lagi hutang yang tersembunyi. Jadi ada hutang yang terbuka, ada hutang yang tersembunyi. Kenapa Cina memberikan dua jalur, hutang terbuka dan hutang tersembunyi? Pak Amin Rais memberikan statement empiris, karena pernah terjadi Pam Swakarsa, satu wilayah DKI saja itu menggegerkan politik nasional, apalagi ini tiap provinsi. Sangat membahayakan bagi kaum muslimin. Akan terjadi saling bunuh satu dengan yang lainnya. Karena apa? 25.000 pucuk senjata sudah disiapkan untuk sipil. Nah yang profesional saja, yang salah tembak saja sudah ratusan, apalagi ini sipil yang tidak pernah dilatih. Nah ini sangat membahayakan, Pak. Jadi oleh karena itu, kenapa bangun Laskar Islami? Makanya dengan ormas-ormas Islam membangun Laskar Islam itu kan untuk mencegah terjadinya konflik horizontal. Nah ini mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan 5 program itu insya Allah kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nggak menyangka, Pak, nggak nyangka sama sekali Cina itu kekuatan ekonominya seperti itu. Dunia kok tiba-tiba muncul informasi baru. Sekarang di Cina pengusaha-pengusaha besar kolab, rontok, dan ini akan berpengaruh pada Indonesia. Ipolisosbud Hankam. Nah waktu itu saya masih di Madura, ada pertemuan beberapa kiai-kiai sepuh dan kiai-kiai muda. Saya sampaikan, nah berita ini, kalau berita ini benar, tolak ukurnya terjadi perubahan enggak tentang MOU pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung. Kalau terjadi perubahan, berarti berita tentang pengusaha-pengusaha besar Cina rontok itu berarti benar. Nah ternyata benar. Sekarang pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung sudah tidak lagi dibiayai oleh pengusaha Cina, tapi sekarang diambil alih oleh pemerintah, diambilkan dari APBN. Padahal tanggungan hutang Indonesia kepada Cina ribuan triliun. Nah ini belum lagi hutang yang tersembunyi. Jadi ada hutang yang terbuka, ada hutang yang tersembunyi. Kenapa Cina memberikan dua jalur, hutang terbuka dan hutang tersembunyi? Kenapa? Itu kesengajaan supaya negara penghutang sampai dalam keadaan tidak mampu untuk membayar hutang. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah Cina, Partai Komunis Cina, yaitu terjadinya bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik itu? Artinya Indonesia sudah tidak punya lagi kedaulatan. Dan itu yang dikhawatirkan oleh 2 mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Joko Santoso dan Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Setelah beliau merespon sebuah fiksi ilmiah yang ditulis oleh 2 pakar intelijen dunia, 2 pakar perang dunia, Peter Warren dan August Cole, dalam Split itu diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia, Pak. 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo-Cina. Bahkan 2 mantan Panglima TNI ini memberikan statement bisa-bisa sebelum 2030. Bisa jadi sebelum 2030. Apalagi sekarang dua pintu kedaulatan Indonesia, jadi pintu kedaulatan Indonesia sudah dijebol lewat 2 proyek besar, yaitu proyek Mikarta dan proyek reklamasi. Ini, Pak.
Jadi proyek Mekarta akhirnya terbongkar. Jadi mereka ada grand design untuk menyatukan kekuatan ekonomi Indonesia dengan kekuatan ekonomi Cina. Lewat bapaknya James Riyadi, yaitu Mokhtar Riyadi, LiPo. Makanya dalam satu pertemuan Pak Mokhtar Riyadi itu ngomong, Pak, LiPo itu artinya lama-lama Indonesia punya OE. LiPo itu orang Batu, Pak. James Riyadi, Mokhtar Riyadi itu orang Batu. Jadi dulu istilahnya biasa-biasa, tapi dalam waktu relatif singkat jadi orang terkaya dunia, orang Batu Malang, Mokhtar Riyadi itu, ya kan? Jadi makanya dalam pertemuan itu dia katakan LiPo itu terjemahannya lama-lama Indonesia punya OE. OE itu kan saya. Ternyata benar. Nah sekarang kan semua dipegang oligarki. Nah oligarki itu koordinatornya adalah James Riyadi. Saya kira itu jawabannya. Mohon maaf agak panjang.